Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang selalu mengupas tuntas dinamika terpanas dari dunia sepak bola tanah air dan internasional. Bursa transfer Liga 1 menyambut musim kompetisi 2026-2027 benar-benar meledak. Tensi persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia telah mencapai titik didih maksimal. Di saat publik sepak bola nasional masih terkesima dengan kedikdayaan Persib Bandung, sang rival abadi, Persija Jakarta, tiba-tiba menjatuhkan bom atom di bursa transfer. Tidak tanggung-tanggung, manajemen Macan Kemayoran resmi menunjuk mantan arsitek timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebagai pelatih kepala. Bagi kalian para jakmania, ini adalah kabar yang sudah ditunggu-tunggu. Dan bagi para bobotoh, ini adalah sinyal bahaya bahwa musim depan, tahta penguasa Liga 1 tidak akan mudah dipertahankan. Hari ini, Raftel Sport akan membongkar secara eksklusif dan mendalam bagaimana Shin Tae-yong dengan dukungan dana tak terbatas dari manajemen sedang merakit Los Galacticos baru di ibu kota, membersihkan skuad dari pemain asing lama, dan merencanakan reuni akbar dengan para mantan anak asuhnya di timnas Indonesia. Tujuannya hanya satu, meruntuhkan dominasi mutlak Persib Bandung. Sebelum kita membahas revolusi besar di tubuh Persija, kita harus melihat realitas pahit yang memicu perombakan ini. Super League musim 2025-2026 baru saja berakhir dengan sebuah sejarah monumental. Persib Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak baru saja menorehkan rekor hat-trick juara berturut-turut. Ya, kalian tidak salah dengar. Maung Bandung sukses menjadi kampiun pada musim 2023-2024, 2024-2025, dan mengunci gelar ketiga beruntun mereka pada 23 Mei 2026 lalu setelah bermain imbang melawan Persijap Jepara. Persib mengakhiri musim dengan koleksi 79 poin, menyamai Borneo FC namun unggul secara head-to-head. Dengan gelar ini, Persib resmi melampaui rekor Persipura Jayapura sebagai klub dengan koleksi trofi Liga Indonesia terbanyak sepanjang sejarah. 3 musim terakhir adalah era kegelapan bagi para pesaing Persib. Kedalaman skuad yang luar biasa, mentalitas juara, dan taktik pragmatis nan mematikan ala Bojan Hodak membuat Persib seolah berlari sendirian tanpa pesaing berarti. Sementara itu, di ibu kota, Persija Jakarta harus puas finish di posisi ketiga klasemen akhir musim 2025-2026 dengan 71 poin. Jarak 8 poin dari sang rival abadi adalah tamparan keras bagi kebanggaan warga ibu kota. Manajemen Macan Kemayoran sadar, jika mereka terus menggunakan formula yang sama, mereka hanya akan menjadi penonton setia saat Persib terus menambah bintang di dada mereka. Terlebih lagi, Persija sedang berlari menuju momen bersejarah, perayaan 1 abad atau 100 tahun berdirinya klub pada tahun 2028 nanti. Manajemen tidak ingin perayaan abad ini dirayakan dalam bayang-bayang kejayaan sang rival. Mereka butuh revolusi. Mereka butuh sosok pemimpin revolusioner. Dan pilihan itu jatuh kepada Shin Tae-yong. Pada 8 Juni 2026, jagat sepak bola nasional dibuat gempar. Melalui pengumuman resmi di Jakarta International Stadium, Muhammad Prapanca selaku presiden klub mengumumkan bahwa Shin Tae-yong telah menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 3 tahun hingga akhir musim 2028 hingga 2029. Pemilihan pelatih berusia 55 tahun ini mendobrak tradisi Persija yang selama puluhan tahun selalu berkiblat pada pelatih asal Eropa atau Amerika Selatan. Shin Tae-yong menjadi juru taktik asing pertama asal benua Asia yang memimpin skuad Macan Kemayoran. Langkah ini bukanlah tanpa alasan. Manajemen Persija sangat memahami bahwa Shin Tae-yong adalah figur sentral yang pernah mengangkat derajat sepak bola Indonesia di mata dunia. Kedisiplinannya yang keras bak militer, filosofi sepak bola menyerang yang modern, dan kemampuannya mengorbitkan pemain muda adalah atribut yang sangat dibutuhkan Persija saat ini. Manajemen tidak main-main. Menurut berbagai sumber terpercaya, Persija telah menyiapkan suntikan dana super besar untuk bursa transfer kali ini. Manajemen berjanji akan memberikan kebebasan mutlak bagi Shin Tae-yong untuk membongkar pasang pemain sesuai dengan cetak biru yang ia inginkan. Tidak ada kompromi, tidak ada campur tangan. Shin Tae-yong adalah sang bos baru di ibu kota. Langkah pertama yang dilakukan Shin Tae-yong setibanya di markas Persija adalah bersih-bersih.
Sang pelatih dengan berani dan tegas merombak susunan pemain secara radikal. Kabar mengejutkan datang ketika Persija memutuskan untuk melepas hampir seluruh pemain asing mereka dari musim lalu. Tercatat 7 pemain asing yang sebelumnya menjadi tulang punggung tim harus angkat koper dari Jakarta. Shin Tae-yong menilai bahwa para legiun asing yang ada saat ini tidak sesuai dengan karakter permainan high pressing dan transisi cepat yang akan ia terapkan. Ini adalah keputusan yang sangat berisiko namun brilian. Shin tidak ingin mewarisi skuad yang bermain dengan zona nyaman. Ia menuntut pemain yang memiliki paru-paru baja, kecepatan lari layaknya pelari maraton, dan kecerdasan taktikal di atas rata-rata. Pembebasan slot pemain asing ini membuka ruang yang sangat masif bagi Shin Tae-yong untuk membawa gerbong pemain asing baru, yang santer dikabarkan merupakan para pemain berlabel abroad, yang memiliki pengalaman matang di kompetisi elit Asia atau Eropa. Dalam konferensi pers pertamanya, STY menegaskan, kami harus mendatangkan pemain bagus jika ingin berkembang dan mendominasi liga. Meskipun STY masih bungkam terkait nama-nama pemain asing yang sedang diincar, rumor yang beredar di kalangan jakmania dan pandit sepak bola menyebutkan bahwa Persija sedang bernegosiasi dengan striker papan atas asal Korea Selatan dan beberapa playmaker asal Eropa yang siap menjadi pelayan bagi lini depan macan Kemayoran. Namun, sorotan utama dari manuver transfer Persija bukan hanya pada kuota asing, melainkan pada barisan pemain lokal. Shin Tae-yong dikabarkan sedang membangun timnas mini di skuad Persija. Strategi ini sangat masuk akal mengingat STY sangat mengenal kualitas, karakter, dan etos kerja para pemain berlabel timnas Indonesia. Ia tidak perlu membuang waktu untuk adaptasi, karena para pemain ini sudah mengerti apa yang sang pelatih inginkan baik di dalam maupun di luar lapangan. Persija sendiri sudah memiliki fondasi lokal yang luar biasa kuat dan rata-rata adalah anak emas Shin Tae-yong saat ia masih menukangi timnas Garuda. Nama-nama seperti sang kapten Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Doni Tri Pamungkas, Witan Sulaiman, hingga Shane Patinama dipastikan tetap dipertahankan dan akan menjadi pilar utama. Pemain lokal yang berkualitas tetap saya pertahankan, saya ingin merangkul mereka dan menjadikan mereka tulang punggung kebangkitan Persija, ujar Shin Tae-yong. Tidak berhenti di situ, dengan kekuatan finansial raksasa yang sudah disiapkan manajemen, Persija kini gencar bermanuver mendekati sejumlah eks-penggawa timnas yang sedang berkarir di klub-klub rival maupun di luar negeri. Bayangkan sebuah skuad di mana koneksi lini belakang, tengah, dan depan sudah memiliki chemistry yang terbangun selama bertahun-tahun di level internasional. Inilah senjata rahasia yang disiapkan STY. Reuni dengan para mantan anak didiknya ini akan menciptakan skuad lokal paling mengerikan yang pernah ada dalam sejarah Liga 1 modern. Hadirnya Shin Tae-yong di kubu Persija tentu akan memanaskan persaingan, terutama dalam duel klasik El Clasico Indonesia melawan Persib Bandung. Musim 2026-2027 diprediksi akan menjadi panggung adu kecerdasan antara dua pelatih kelas atas. Persib dengan taktik blok rendah yang solid, transisi serangan balik yang mematikan, dan mentalitas juara yang sudah terbentuk selama 3 musim terakhir akan mendapat ujian terberatnya. Di sisi lain, Persija di tangan STY akan tampil sebagai predator buas dengan garis pertahanan tinggi, gegenpressing agresif sejak menit pertama, dan intensitas permainan yang bisa membuat lawan kehabisan napas sebelum peluit panjang dibunyikan. Apakah rombakan besar-besaran, suntikan dana fantastis, dan reuni eks-timnas di bawah komando Shin Tae-yong mampu meruntuhkan dinasti Persib Bandung? Ataukah Maung Bandung justru akan semakin perkasa dan menelan ambisi satu abad Persija di bawah kaki mereka? Yang pasti, Super League 2026-2027 akan menjadi salah satu musim paling brutal, dramatis, dan spektakuler sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian, Sobat Raftel Sport? Apakah kehadiran Shin Tae-yong dan bongkar pasang skuad radikal ini akan langsung membuahkan gelar juara bagi Persija Jakarta musim depan? Ataukah Persib Bandung masih terlalu kuat untuk diruntuhkan? Jangan lupa tuliskan opini dan analisa liar kalian di kolom komentar di bawah. Pastikan kalian menekan tombol like jika kalian menyukai pembahasan mendalam ini, share video ini ke teman-teman jakmania, bobotoh, dan seluruh pecinta bola nasional. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update transfer dan analisa eksklusif terbaru dari Raftel Sport. Terima kasih sudah menonton, salam olahraga, dan sampai jumpa di video berikutnya.